anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ngawur Channel. Teman-teman, kali ini kami akan menyampaikan kabar yang bagus. Ya, karena kita harus berprasangka baik bagus. Oke teman, tapi sebelumnya ada yang mau lewat biasa pembenci mantan Bapak Presiden ke-7 dan omongannya, ya begitulah. Oke, langsung aja kita simak dan tonton bersama. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Pengen itu, Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Apa itu Bloomberg New Economy? Bloomberg New Economy adalah inisiatif yang diluncurkan pada 2018 dengan tujuan menjembatani pergeseran kekuatan ekonomi global dari negara-negara barat ke kawasan timur, serta dari utara ke selatan. Organisasi ini secara rutin menyelenggarakan forum internasional yang mempertemukan kepala negara, CEO perusahaan multinasional, investor global, hingga para inovator. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Penunjukan ini diumumkan melalui laman resmi Bloomberg yang menyebut bahwa Dewan Penasihat tersebut dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Bloomberg menjelaskan bahwa Dewan Penasihat beranggotakan tokoh berkompeten di level bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Mereka diharapkan memberikan masukan strategis dalam upaya mencari solusi bagi berbagai masalah global. Dalam pernyataan resminya, Bloomberg menegaskan pengalaman Dewan Penasihat ini sangat penting untuk membimbing upaya yang sedang dijalankan. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini, Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya, ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Selain Jokowi, sejumlah nama lain juga masuk dalam Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, di antaranya Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gonipat, CEO Soros Fund Management Dawn Fitzpatrick, pendiri TIC Afrika Josephine Wapakabulo, dan Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong. Jokowi menjadi satu-satunya mantan kepala negara yang masuk dalam daftar penasihat global tersebut.
Dalam profil resminya, Bloomberg mendeskripsikan Jokowi sebagai politisi, insinyur, dan pengusaha yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Anggapan secara umum, itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Bloomberg New Economy yang berdiri sejak 2018 rutin menggelar forum di berbagai kota. Nah, teman-teman, itu tadi penayangan kami. Di sini kami tekankan kepada teman-teman semuanya, kami bukanlah pemuja Bapak Jokowi. Tetapi kami hanya memaparkan berita yang ada. Tetapi perlu teman-teman ketahui, kita semua harus menghormati tokoh-tokoh negara kita. Janganlah karena kebencian yang tak berdasar kita menyebar berita-berita yang tak pasti kebenarannya. Oke teman, bila kalian suka dengan narasi dan video kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.